Nah, jadi saya harap Sinander tolong Anda belajar lagi tentang itu supaya Anda tahu dan senjata apa yang harus Anda pakai untuk menyerang Kekristenan. Judulnya Talmud haruskah diterima oleh umat Kristen. Video ini sebenarnya untuk melengkapi apa yang direncanakan oleh Nandar untuk menyerang kekristenan dengan Talmud Gitin 57a. Sebelum kita masuk kepada Talmud Gitin, ada baiknya kita belajar dulu tentang siapakah umat Israel sebenarnya. Ya, umat Israel adalah bangsa yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yahweh. Nama Yahweh adalah nama yang sangat sakral dalam kalangan bangsa Israel atau bangsa Yahudi sendiri. Maka mereka mengganti sebutan untuk nama Yahweh dengan kata Adonai setiap kali mereka membaca Torah, dan ketika mereka menemukan nama Yahweh, mereka akan menggantinya dengan kata Adonai. Mereka adalah bangsa yang terpilih dari antara banyak bangsa menurut Kejadian pasal 17 ayat 7, Ulangan 14 ayat 2, Keluaran 19 ayat 5. Agama mereka dikenal dengan agama Judaisme. Total pengikutnya kurang lebih 30-40 juta jiwa dari populasi masyarakat dunia. Tetapi dalam perjalanan waktu, sebagai sebuah bangsa yang terpilih, ternyata tidak mudah bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Mereka kerap kali mengalami perbudakan yang panjang. Contoh di tanah Mesir, mereka mengalami perbudakan yang sangat panjang, 400 tahun kurang lebih. Lalu setelah berpulang dari Mesir, mereka kemudian ditawan oleh Raja Babel, yaitu Irak sekarang, selama 70 tahun. Ya, di sanalah mereka hidup bercampur antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, di sana di Babylon, ya, lahirlah sebuah Talmud yang dinamakan Talmud Babylon. Nah, ketika Babylon ditaklukkan oleh Persia, yaitu Iran sekarang, maka bangsa Yahudi diizinkan untuk kembali ke Israel atau kembali ke Yerusalem untuk hidup sama seperti biasanya, hidup sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Walaupun dalam kepulangan ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah orang-orang yang akan mengerjakan tembok-tembok Yerusalem, termasuk Ezra di dalamnya. Nah, ketika sampai di Yerusalem, lahirlah Talmud Yerusalem. Nah, Ezra merasa bahwa setelah sekian lama mereka hidup di pembuangan, ada baiknya mereka perlu mengatur kembali tatanan kehidupan orang Israel sendiri mengenai pertanian, mengenai ritual-ritual, mengenai hukum sipil dan hukum-hukum lainnya yang selama ini mereka lakukan sebelum pembuangan. Nah, ini adalah tahun ketika mereka dibuang dan mereka kembali. Ya, tahun ini supaya memberikan gambaran kepada kita kira-kira di mana lahirnya Talmud itu, kedua Talmud itu. Talmud Babylon lahir di sini ya dari 605 sampai 638 kurang lebih. Ya, Talmud Yerusalem, Talmud Babylon. Lalu Talmud Yerusalem lahirnya di sini ketika mereka sudah kembali dari Babylon atau dari Babel. Nah, Talmud sendiri bersifat mengikat untuk iman dan hidup orang Yahudi Ortodoks. Orang Yahudi Ortodoks adalah orang-orang yang benar-benar berpegang kepada 5 hukum Taurat. Nah, orang Yahudi liberal merasa bahwa dan memandang Talmud itu ya tidak lebih dari kitab suci, ya, tapi memang perlu dihormati. Nah, Talmud penting bagi kita juga untuk saat ini, untuk bagaimana kita mengetahui PL ditafsirkan.
Nah, karena Talmud itu adalah untuk menafsirkan PL sebelum zaman Tuhan Yesus. Nah, kemudian Talmud juga yang kemudian hari dinamakan Gemara menafsir beberapa bagian dalam PB. Nah, ini Talmud itu dibagi menjadi Mishnah dan Midrash. Nanti Mishnah itu dibagi menjadi 6 bagian. Lalu Midrash dibagi menjadi sebuah diskusi tidak legal, ya, yang dimana terdiri homiletik, penamaran, ya, penyidikan terhadap teks dan lain sebagainya. Mishnah adalah kompilasi pandangan dan perdebatan hukum. Namanya sendiri redaksi, dari kata kerja sanah yang berarti mengulangi atau meninjau. Nama ini mungkin merupakan petunjuk pada metode studi wacana rabbinik dengan cara mengulang-ulang secara lisan. Pernyataan-pernyataan dalam Mishnah biasanya singkat dan padat, mencatat pandangan-pandangan singkat dari para rabi yang memperdebatkan sebuah topik atau mencatat sebuah peraturan yang disebutkan, yang tidak disebutkan sumbernya, yang tampaknya mewakili sebuah pandangan konsensus. Para rabi Mishnah dikenal sebagai Tanaim atau Tanah. Nah, ini pengertian dari Midrash dan Anda bisa baca di sini. Anda bisa sedikit memberikan waktu Anda untuk membaca ini, ya, supaya kita bisa memahami apa itu Midrash dan Mishnah. Nah, ini adalah bagaimana alurnya Talmud itu ada. Nah, Talmud itu sendiri sebenarnya dia dari Torah, yang ini dari hukum Taurat, kemudian ditafsir oleh ahli-ahli kitab Ibrani. Kemudian di dalam perjanjian baru ada anggota Sanhedrin. Ya. Lalu lahirlah Talmud. Talmud ini adalah menafsir kedua Talmud ini adalah menafsir Torah. Nah, Talmud sendiri terdiri dari Talmud Babylon, ya, sekitar tahun ini 600. Ini lalu Talmud Yerusalem. Baik Talmud Yerusalem maupun Talmud Babylon sama-sama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Mishnah dan Midrash. Nah, Mishnah sendiri dibagi menjadi 6, yaitu Seraim tentang benih-benih, tentang doa berkat. Lalu Mot itu terdiri benih tadi terdiri dari 11 traktat. Mot itu terdiri dari 12 traktat. Nasim untuk perempuan tentang hukum-hukum perkawinan 7 traktat. Nesikin 10 traktat. Kodasim 11 traktat, Tohrot 12 traktat. Nah, kalau Midrash sendiri dibagi menjadi ini, homiletik, menalar, menyelidiki, tentunya untuk menyelidiki dan menalar Torah. Ketika bangsa Israel melakukan semuanya ini pada masa ini, ya, Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus datang. Nah, ini Talmud Babylon ini diredaksi oleh Asi dan Ravina. Lalu Talmud Yerusalem diredaksi oleh Rav Muna dan Rav Yosi. Nah, Tuhan Yesus datang di sini. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengoreksi ini, ya, mengoreksi Talmud, yaitu yang terdiri dari Midrash dan Mishnah tadi. Ya, Tuhan Yesus mengoreksi. Ternyata mereka terlalu mementingkan ini, yang mementingkan Talmud daripada perintah Allah sendiri, daripada perintah Torah. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena ada kemungkinan bahwa Talmud itu telah dipakai sebagai senjata oleh ahli-ahli Taurat ini untuk mencari keuntungan pribadi mereka. Diputarbalikan isi Torah untuk kepentingan mereka. Sehingga di sini Tuhan Yesus marah dalam zaman Tuhan Yesus. Nah, walaupun di kemudian hari akibat karena bentrokan-bentrokan ini Tuhan Yesus diserahkan kepada bangsa kafir, yaitu pada waktu itu Romawi. Nah, kita lanjut. Ini adalah pengertian tadi, tatanan pertama dari Mishnah tadi, Seraim, traktat membahas doa dan berkat. Anda bisa baca semuanya di sini. Ya.
Nanti kemudian ini dikompilasi semuanya, ya. Lahirlah dari 10 hukum Taurat itu menjadi 613 hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, mereka terlalu banyak berkutat di situ sehingga Tuhan Yesus pun menjadi marah. Lalu ketika di sini, ya, setelah Tuhan Yesus mati, diserahkan ke bangsa kafir, lalu disalibkan, mati, dan dibangkitkan lagi ke surga. Beberapa abad kemudian muncullah golongan-golongan atau kelompok-kelompok dari Yudaisme, yakni orang-orang Farisi yang mengembangkan dan mempromosikan konsep hukum lisan ini. Ya, jadi ini kemudian digaungkan kembali, ya, oleh kelompok-kelompok Yahudi yang ekstrim. Nah, selama abad pertama Masehi, orang-orang Seluki dan orang-orang Yahudi lain menentang ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab ini. Tahun 70 Masehi, orang-orang Yahudi mengalami krisis dalam berbagai aspek. Yang paling parah dihancurkan Yerusalem dan Bait Suci dihanguskan. Kurang lebih 1 juta jiwa Yahudi meninggal oleh legion Romawi. Merupakan hal yang mustahil untuk menjalankan hukum Musa karena Bait Suci sudah dihancurkan, yang menuntut persembahan korban dan dinas keimanan di bait. Bait fondasi Yudaisme tidak ada lagi. Sarjana Talmud bernama Adin Stenzel menulis kebinasaan pada tahun 70 Masehi tersebut mengakibatkan timbulnya kebutuhan mendesak akan rekonstruksi seluruh kerangka kehidupan beragama. Orang-orang Yahudi pun mulai melakukannya, disebut sebagai gemara. Gemara ini adalah Misnah dan Midras tadi, tapi dengan nama baru. Nah, kita akan melihat di mana Talmud Gitin itu nanti akan dimasukkan. Nah, gemara terdiri atas analisis hukum. Titik tolak untuk analisis ini biasanya adalah suatu pernyataan legal yang ditemukan dalam sebuah misnah dan seterusnya. Anda bisa membaca di sini. Nah, akibat krisis itu tadi, ya, Tuhan Yesus menjadi orang yang paling utama disalahkan oleh bangsa Yahudi. Karena bagi mereka gara-gara Tuhan Yesus, makanya orang Kristen berkembang, orang Romawi menjadi marah, dan Bait Suci dihancurkan. Lalu pertanyaannya adalah seperti Talmud-Talmud yang disodorkan oleh Nandar yang berbau atau bertendensi untuk mengejek kekristenan adalah kapan munculnya ayat-ayat ini. Nah, ini adalah ayat-ayat yang dalam Talmud sendiri sebenarnya masih banyak sekali, ya. Itu Yesus ini ayat yang dipakai oleh Nandar. Yesus berada di dalam neraka, direbus dalam kotoran tinja panas. Ada lagi Yesus itu adalah orang yang gila, anak tidak sah. Lalu Maria itu adalah seorang pelacur. Lalu pada abad 11 sampai 12 itu seorang Rabi Yahudi, itu Rabi Moses bin Maimun, mengatakan bahwa terkutuklah atau apa namanya, hindarilah orang-orang yang melakukan perayaan pada hari-hari Kristen, hari Natal dan Paskah, karena pesta-pesta ini memperingati Talui. Jadi, ya, seorang yang dihukum gantung itu adalah seorang yang terkutuk. Jadi orang yang merayakannya masuk dalam kategori orang yang terkutuk. Nah, pertanyaan kedua setelah pertanyaan kapan munculnya ayat ini, pertanyaan kedua, apakah ayat dalam Talmud ini menjadi masalah bagi umat Kristen sebenarnya? Ayat-ayat ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun bagi iman Kristen. Hanya saja ada pihak ketiga yang memakai ayat-ayat ini untuk membenturkan Kristenan dengan agama Yahudi atau orang Israel. Siapa orang-orang ketiga yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang mencoba memancing di air keruh, sama seperti Nandar, yang ingin menghancurkan kekristenan, yang ingin membuat orang-orang Kristen itu ragu-ragu dan membenci orang lain. Nah, jika Nandar merasa bahwa dia memiliki hak untuk melakukan benturan-benturan itu, maka saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus pun, ya, memiliki hak untuk menjawab apa yang disodorkan oleh Nandar. Jadi istilah kasarnya, jika Nandar jual, maka saya pun akan membelinya. Nah, orang-orang atau pihak-pihak ketiga ini adalah mengharapkan agar Kristen Yahudi itu mengalami benturan, sehingga mereka itu memiliki kesempatan untuk mengatakan bahwa mereka layak benar.
di lain pihak mereka melupakan bahwa ternyata dalam Talmud halaman 60 ya, bahwa tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya selain daripada orang Israel sendiri. Berarti bangsa-bangsa lain, agama-agama lain adalah bagi orang Yahudi itu adalah seperti binatang. Berarti kan termasuk pihak ketiga tadi juga. Nah, lalu hal yang berikut, jika dalam Talmud semua orang diserang sebenarnya, mengapa Nandar hanya memakai ayat itu untuk menyerang kekristenan? Ya karena memang Nandar itu sedikit mengalami degradasi dalam logikanya, dalam cara berpikirnya itu dia tidak terlalu runut, sehingga apa yang dia mau itu dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia maui sendiri. Lalu jika Nandar membenarkan ayat tersebut, maka implikasi logisnya adalah ayat Al-Quran yang dipercayai oleh Nandar bahwa Isa Al-Masih itu diangkat ke surga menjadi batal. Ya karena ternyata palsu, karena ternyata Nandar mempercayai Talmud Gitin 57a. Nah, jika Nandar mengatakan bahwa ini hanya khusus untuk orang Kristen, ya, lalu jika ini hanya khusus untuk orang Kristen, Isa yang mana yang sedang kita bicarakan antara Kristen dan Islam? Jadi Nandar, logika Anda itu mungkin memang perlu di istilah dalam agama Anda itu ada perlu diruqyah ya, supaya lebih baik. Nah, apakah orang-orang Kristen menerima Talmud? Pertanyaan yang ketiga. Pada dasarnya orang-orang Kristen menghormati Talmud Babylon maupun Talmud Yerusalem sebelum disunting dan ditambahkan dalam masa setelah Tuhan Yesus yang kemudian namanya Gemara. Jika Talmud itu sebelum Tuhan Yesus itu masih diterima oleh umat Kristen, ya diterima dalam arti dihormati sebagai sebuah usaha untuk bagaimana merumuskan hukum-hukum Allah, tapi bukan diterima setara dengan Alkitab atau lebih dari Alkitab. Nah, Talmud setelah Tuhan Yesus disatukan dalam Gemara, yaitu Talmud yang isinya telah ditambah dengan ada nada sarkasme dari anggota-anggota Sanhedrin dan pemuka agama Yahudi yang membenci Tuhan Yesus. Kebencian mereka muncul karena Tuhan Yesus seringkali mencela mereka karena mereka menjalankan ibadah kepada Allah hanya sebagai formalitas. Dan mereka lebih mengutamakan ajaran-ajaran nenek moyang mereka, yaitu Mishnah, dan membatalkan hal-hal yang paling utama dalam Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mereka melakukan persekongkolan dan berhasil membunuh Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka membayar para penjaga dan bersekongkol dengan pejabat Romawi yang pada waktu itu belum Kristen, dengan mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang dan mencurinya. Itu sebabnya maka beberapa ayat dalam Talmud yang disunting setelah kedatangan Kristus tidak diterima di dalam kalangan kekristenan. Tapi apakah Talmud sebelumnya diterima? Talmud sebelumnya tidak tergolong sebagai sebuah kitab suci, sama seperti yang dianggap oleh orang Israel. Orang Kristen hanya menganggap Talmud itu sebagai sebuah buku biasa yang mencoba merumuskan tentang hukum-hukum Allah. Kalau yang ini tidak perlu kita bahas, ya. Apakah bangsa Yahudi menantikan Mesias? Sudah jelas mereka menantikan Mesias, ya. Jadi ketika ditanya oleh Herodes di mana Mesias akan dilahirkan, orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat mengatakan, anggota Sanhedrin mengatakan, ya di Bethlehem, karena memang begitu yang dikatakan oleh para nabi. Jadi mereka memang menantikan Mesias, tapi Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang bisa membawa mereka keluar dari perbudakan. Ternyata ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak melakukan pembebasan jasmani dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi, sehingga mereka menjadi kesal dan marah kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa ayat-ayat Talmud yang menghujat Tuhan Yesus itu muncul? Pada abad ke-5, ya, Kaisar Justinianus, ya, sudah melarang penyebaran buku-buku Talmud sebenarnya di wilayah Kekaisaran Romawi. Ya, dalam abad 15 kemudian Paus juga melarang karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, mengapa ayat-ayat Talmud itu muncul? Karena mereka salah di dalam menafsirkan tentang
raja yang lahir dari Taruk Isai dan pangkal Isai. Ya, ternyata mereka mengharapkan bahwa raja itu adalah raja jasmani, kemudian akan membebaskan mereka, ya, dari penindasan dan membangun kembali kerajaan Daud sama seperti masa lalu sehingga mereka memiliki kejayaan. Itu kesalahan pertama. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tidak melakukan itu, mereka menjadi sangat marah kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa ayat ini muncul? Karena Tuhan Yesus sering berkonfrontasi dari segi pengajaran. Tuhan Yesus mengumpamakan para ahli Taurat itu sama dengan orang-orang Farisi, dan orang-orang Farisi itu sama seperti kubur yang ternganga, yang di dalamnya penuh tulang belulang. Anda bisa baca dalam Matius pasal 23 ayat 13 sampai 27 bagaimana Tuhan Yesus mencela mereka, memarahi mereka sehingga mereka menjadi sangat marah. Bagaimana ayat-ayat yang salah satu ayat tadi yang kita lihat yang disodorkan oleh Nandar itu bisa muncul? Karena Tuhan Yesus sering mencela mereka dalam pengajarannya. Karena ahli Taurat itu merasa bahwa mereka adalah orang yang paling kudus, paling mulia, ya, tidak membutuhkan anugerah apapun, tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Mereka sombong secara lahiriah. Anda bisa membaca di dalam Lukas 18 ayat 10, Matius 9 ayat 11 sampai 13. Lalu mereka memanipulasi perintah Allah dan keuntungan pribadi. Markus 11 ayat 17. Anda bisa baca di sana bagaimana mereka melakukan jual beli di bait suci. Ya, menurut Matthew Henry, para pemuka-pemuka agama orang-orang Farisi ini menjual kurban-kurban yang sebenarnya mereka bilang ketika si A datang membawa kurban, mereka bilang ini cacat, ini tidak layak dipersembahkan. Ya, kami punya yang lebih baik. Silahkan kamu beli dan kita tukar tambah. Lalu kemudian si B datang, mereka akan memberikan yang kurban yang milik si A dan begitu seterusnya. Itulah sehingga Tuhan Yesus mengatakan rumah ruah bukan tempat jual beli. Jadi mereka menjadi tambah marah. Lalu mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada perintah Allah. Ya, mencuci tangan itu baik, mencuci tangan itu adalah sebuah salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Ya, sehingga ketika Tuhan Yesus ada murid-murid makan dengan tangan yang belum dibasuh, orang-orang Farisi marah. Ya, kenapa tidak menjalankan adat istiadat nenek moyang? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjalankan adat istiadat nenek moyang itu nomor 2. Ya, mengucap syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang lebih utama. Gitu. Ya, jadi mereka menyombongkan juga hal-hal lahiriah. Anda bisa baca Matius 3 ayat 14 dan seterusnya. Nah, lalu apa yang akibat yang diterima oleh Yesus? Anda bisa baca di sini, dibunuh oleh bangsa Yahudi sendiri, dibenci, diserahkan kepada bangsa kafir. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka melakukan penipuan, mereka membayar sejumlah uang kepada para penjaga kubur dan bersekongkol dengan orang Romawi untuk mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Dan itulah cerita yang terus diabadikan dan tersiar sampai sekarang menurut Injil Matius dan yang dipercaya oleh bangsa Israel, oleh umat Israel pada umumnya. Nah, cerita tersebut juga diabadikan melalui Mishnah dalam Talmud atau dalam Gemara yang disunting secara terus-menerus. Jadi kita bisa melihat bahwa mengapa ayat-ayat yang menghujat dan mencela Yesus itu muncul, karena memang mereka sudah menolak Yesus, mereka benci kepada Yesus sehingga mereka membuat sebuah ajaran yang tidak patut dan tidak benar. Nah, jadi saya harap Sinander tolong Anda belajar lagi tentang itu supaya Anda tahu dan senjata apa yang harus Anda pakai untuk menyerang kekristenan. Karena menyerang kekristenan itu butuh sebuah pengetahuan yang sedikit lebih luas daripada memahami apa yang Anda pahami saat ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan pencerahan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita, dan jika ada sanggahan atau jika ada masukan, ya tinggalkan masukan dan sanggahan Anda di kolom komentar, dan dengan senang hati saya akan memperbaiki. Jika ada hal-hal secara teologis yang salah, maka maafkanlah saya, dan saya mohon teman-teman seiman untuk memperbaikinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.